Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku mau ngeliput, aku mau sholat Jumat di Masjid Kubamas, Masjid Dian Al-Mahri ya, yang ada di Sawangan Depok. Gimana keseruannya? Saksikan aku teman-teman, check it out. One, two, three, come on. Khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Dan Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit, dan dari penciptaan bumi pun sama seperti langit. Maka dari situ ulama tafsirnya, Mas Adi sianya mas? Allah menciptakan bumi pun cewek? jumlahnya dengan langit, yaitu 7 lapis. Allah ciptakan langit jumlahnya 7. Allah ciptakan bumi pun jumlahnya 7. Bahkan Allah ciptakan hari dalam sepekan ada 7 hari. Ketika kita Allah memiliki akhlak itu pun sebanyak 7 kali putaran. Ketika kita sa'i dari Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah itu pun berjumlah 7 kali putaran. Jumlah pintu neraka ada 7, dan manusia yang mendapatkan syafaat perlindungan Allah dari panasnya matahari pada mahsyar pun jumlahnya ada 7. Dan ketika kita meletakkan jenazah di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita tinggalkan dia selama atau sebanyak 7 langkah. Dari angka 7 itulah maka umumnya Nahdlatul Ulama mengkiaskan angka 7 ketika tahlilan kematian selama 7 malam. Dan dari situ pula ilmu Nahdlatul Ulama mengkiaskan angka 7 ketika tasyakuran kandungan, yaitu seusia 7 bulan. Wal malaku ala arja'iha, potongan ayat surat ke-69 ayat 17. Dan di penjuru langit penuh dengan para malaikat. Maka jika ada yang bertanya siapa makhluk yang ketika Allah menciptakan langit dan pintunya bisa terbuka, setidaknya ada 4 keuntungan yang dikatakan. Allah yang menggandeng atau mengiringi sholat wajib dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mu'akkad yang ditekankan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak meninggalkan meskipun beliau sedang dalam kondisi safar atau perjalanan. Dan sholat sunnah qabliyah ba'diyah selain mu'akkad adalah ghairu mu'akkad yang tidak ditekankan selain dari mu'akkad. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah mu'akkad itu ada 10 rakaat dan 12 rakaat. Yang 10 rakaat adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi saya katakan tadi qabliyah ba'diyah rawatib mu'akkad selain 10 ada 12, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dengan kata-kata 2 sama. Maka di kemudian hari besok dan seterusnya usahakan qabliyah zuhurnya tidak 2, tapi dikerjakan dengan cara 4 rakaat, yaitu dengan 2 salam. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya,
dengan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla 10 aw 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailatin dunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat sunat qobliyah bagiannya wajib memakan 10 atau 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Lantas bagaimana dengan 2 rakaat tambah lagi setelah zuhur jadi 4, maka itu namanya memakan. Bagaimana dengan sebelum maghrib, sebelum isya atau sebelum asar, maka itu namanya memakan. Maka apabila ada yang tanya kenapa Nabi Muhammad mengerjakan qobliyah zuhurnya tidak 2 tapi 4 rakaat, Nabi mengatakan innaha tufta'u abwaab sama, karena pada saat azan zuhur sampai waktu iqamah masuk, pintu langit sedang terbuka, dan aku ingin ketika amalku diangkat akunya sedang sujud. Maka kalau ada yang tanya kapan pintu langit yang terbuka di bagian kedua, yaitu di saat azan zuhur dikumandangkan sampai waktu iqamah masuk. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Rabi'ah bin Ka'ab Aslami. Ada sahabat Rasulullah namanya Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, bukan wanita tapi laki meskipun ada karena berbentuk bin. Rabi'ah bin Ka'ab Aslami bermalam di rumahnya Rasulullah. Rasulullah bangun tengah malam, di akhir malam ingin sholat tahajud, tapi Rabi'ah sudah lebih dulu menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Rasulullah bangun akhir malam untuk sholat malam, dan Rabi'ah sudah lebih dulu menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Maka Rasulullah tidak perlu sibuk atau repot untuk mencari air wudhu sholat malamnya. Ketika Rasulullah sudah dibantu sama Rabi'ah, maka Rasul bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang engkau inginkan. Aku akan minta kepada Allah agar keinginan engkau Allah ijabah." Maka Rabi'ah menjawab, "Ana as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin dekat denganmu di surga. Maka Rasul kembali bertanya kepada Rabi'ah, "Aw ghairu dzalika?" Apakah ada permintaanmu selain itu? Maka Rabi'ah menjawab, "Huwa dzaka." Cuma itu yang aku inginkan. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud." Barang siapa yang ingin dekat denganku di surga, 1 derajat surganya dikatakan dengan Rasulullah, maka perbanyaklah sujud. Dan salah satu amalan yang membuat kita sering sujud adalah dengan sholat. Maka sering-seringlah kita sholat sunnah. Maka itu yang membuat kita masuk surga, dan surganya sederajat atau 1 tingkat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu langit yang terbuka dan tertutup yang ketiga. Kemana pun setelah keluar dari jasad ruh orang meninggal, kemana perginya setelah meninggalkan jasad? Ada yang mengatakan masih di rumah sebelum 40 hari. Ada yang mengatakan ruh orang meninggal dunia masih di rumah sebelum 40 hari. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Idza kharaja ruhul mu'min talaqaha malakan yusmidaniha." Jika ruh orang beriman keluar dari jasadnya ketika wafat, maka ada 2 malaikat ikut mengantar
dia minta cepat. Maka kalau ada yang tanya, apakah orang yang sudah wafat punya keinginan? Jawabnya punya, minta jalan yang cepat. Ya mau belajarin anak diri bisa mendengar itu roh minta jalan yang cepat. Boleh sekolah ini kata Nabi Muhammad kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar, yaitu jin dan manusia. Walau sampai ahli salah sohimo, kalau seandainya manusia bisa mendengar roh atau jasad atau jenazah yang dalam keadaan minta cepat, la sohimo, kalian semuanya pasti pingsan. Jenazah dimasukkan ke liang lahat dan dia akan ditanya setelah kita meninggalkan dia tujuh langkah, maka pintu langit terbuka untuk orang beriman, ruhnya naik ke atas langit, tapi hanya dicatat setelah itu dikembalikan ke alam kubur. Maka apabila ada yang tanya orang yang sudah tiada atau meninggal sekarang mereka ada di mana? Jawabannya adalah ada di alam barzah. Pemisah bainahuma barzakhul la yabghiyan, surahnya Ar-Rahman. Barzakh itu memisah tembok. Kalau ada yang tanya di mana orang tua yang sudah tiada, maka jawabannya di alam barzakh. Maka kalau kita ziarah kubur, kita ucapkan di pintu kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terakhir, ruh orang yang tidak baik atau kafir. Kalau ruh orang meninggal yang baik naik ke atas langit dan terbuka. Tapi kalau ruh orang yang tidak baik dan naik ke atas langit, pintu langit yang pertama tertutup dan tidak terbuka. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Suratnya Al-A'raf ayat 40. Maka ketika orang yang jahat naik ke atas langit, pintu langit tidak terbuka, ditampar oleh sayap-sayapnya mereka, dan dia dimasukkan ke ujung bumi yang paling bawah, dan ditulis dalam buku namanya Sijil. Kalau orang baik tulisannya Illiyin, kalau orang jahat tulisannya Sijil. Kalau orang baik adanya di langit 7, kalau orang yang berhak maksiat di buku yang paling bawah di buminya ke-7 namanya Sijil. Kemudian dikembalikan ke atas bumi, dia melihat jenazahnya atau jasadnya dimandikan, dikafani dan disolati. Ketika jenazahnya berada di keranda, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina tazhabuna biha, engkau akan bawa kemana jenazah atau jasadku ini, dan janganlah bersalah. Yang pertama mintanya agak cepat, tapi yang kedua mintanya tidak cepat. Kenapa yang kedua orang kafir, orang munafik, ahli maksiat mintanya agar berbawa keranda yang tidak cepat-cepat jalannya? Karena dia akan merasakan azab kubur di alam barzakh. Jadi kalau begitu, pintu langit terbuka untuk orang beriman, ditulis dalam buku Illiyin dan dikembalikan ke alam barzakh. Sedangkan orang neraka ditulis dalam buku Sijil dan kemudian dikembalikan ke alam barzakh. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas pintu-pintu langit terbuka dan tertutup bagian yang ketiga. Semoga Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah berikan kita semangat untuk meningkatkan kualitas sholat-sholat sunnah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha
illallah al-hafiz bil-Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allama al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a al-Qur'an amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa sabiqu ila maghfiratihi wa ridwanihi wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah wa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzil al-Qur'an 'ala nabi adnan ahyina 'ala al-Qur'an wa aqimna 'ala al-Qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati sakaratil maut wa na'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'izz al-islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar.
الحمد لله
السلام ربنا السلام وإنا جنتنا والسلام ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
Halo teman-teman, barusan aku tadi ngeliput ya salat Jumat di Masjid Kuba ya, Bamas, namanya Masjid Al-Mahri ya. Seru ya tadi ya. Oke teman-teman, ini tadi aku pesan sholat sama Mas Hadi, teman aku, sama Pak Jaya. Nggak boleh pakai ini. Nggak boleh pakai simbol ya. Jadi alhamdulillah nih Mas Hadi perdana ya. Perdana. Saya udah berkali-kali sih, cuma momennya. Ini perdana, jadi gimana? Luas guys masjidnya ya? Masya Allah, luas banget ya. Iya, olahraga nih kita. Capek. Keliling-keliling. Jadi next time bisa bawa keluarga ke sini ya. Boleh buat destinasi wisata religi ya. Oke teman-teman. Aduh, ngos-ngosan menuju parkiran. Iya tuh lengkeng, bisa diambil nih. Hah, lengkengin. Itu lengkeng. Cobain bisa? Nggak bisa. Ya, oke. Di Bulai Masjid ini ada toko-toko ya. Tuh. Ada minuman, ada baju-baju, mukena, dan juga ada toko batiknya. Tuh ya. Ada olahraga guys. Dikit lagi kita sampai parkiran teman-teman. Oke, nanti kita langsung aja ya ke parkiran Cikidang. Oke teman-teman, cukup aku ngeliput salat Jumat di Masjid Al-Mahri atau Kubamas. Jangan lupa teman-teman ya di like, comment, subscribe. Nanti jumpa lagi di video berikutnya bersama dengan akun Nasrul Jamal Sakir. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.